Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sahabat? Saya doakan semoga Anda sehat selalu. Segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, bisa beraktivitas seperti semula. Juga saya mendoakan kepada teman-teman yang punya cita-cita, kepada teman-teman yang punya hajat, supaya hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan tausiah dari Ustadz kita yang bernama Ustadz Darto, yang membahas tentang bagaimana caranya berzikir. Karena kenapa? Zikir adalah salah satu jalan tercepat menuju Allah, dan juga zikir itu akan membersihkan sifat-sifat jelek di hati kita dan nanti akan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati kita agar kita menjadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, video ini sangat cocok buat Anda yang memang lagi menggali ilmu tasawuf, lagi belajar ilmu membersihkan hati, lagi belajar ilmu kaji diri. Nah, di sini tempatnya sahabat-sahabat ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Nasihat Islam. Channel ini membahas tentang dakwah, syiar, nasihat, motivasi, dan lain-lain. Bagi teman-teman sahabat yang memang suka dengan tema di atas, jangan lupa diklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jangan lupa menonton video sampai selesai ya. Selanjutnya mari bersama-sama kita memperbaharui niat kita dengan mengucapkan bersama-sama, ilahi anta ma'sudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram syekhuna wa mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzulur rahmati alaina, khususon guru kita semua, mursyid kita, para sahabat Syekh Ahmad Shalihul Wafatul Arifin. Semoga selalu dilimpahi barakah dan karomah ilmu kepadanya hingga kita bisa menandai leluberannya. Al-Fatihah. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ustaz Asep, yang saya hormati para penyesepuh Bapak Haji Cucu, Pak Sabah, Pak Haji Budi, dan para guru Bapak Ustaz Misad, para Pak Totok, dan pun kepada semuanya ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan hikmat amaliyah manakib. Saya sangat senang sekali
karena sudah dimulai. Ini merupakan gerakan yang bagus. Sekarang manakib sudah mulai mendekat ke Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan kedepannya bisa manakib di Masjid Al-Furqan. Walaupun banyak sekali rintangan, tapi rintangan itu kan bumbu kehidupan. Semuanya yang menakdirkan, yang menakdirkan atau yang menjadikan karena Allah. Saya dulu waktu membuat majelis taklim pengajian ibu-ibu di rumah kontrakan, desak-desakan, ya nggak kepikir bahwa akan mempunyai bangunan untuk ngaji ibu-ibu. Karena gelar kayak saya dari mana biayanya, dan tanah nggak punya, tempat pun ngontrak. Tapi kalau Allah berkehendak pun fayakun. Walaupun sekarang misalnya manakib di sini, nggak mungkin kita masuk ke Al-Furqan. Pikir ba'da sholat pun kita susah di Al-Furqan. Tapi kalau Allah berkehendak, yakin akan terjadi. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah rahimakumullah. Nah, udah malam kita di sini, tidak panjang cerita, cuma akan bertabaruk saja membacakan kitabnya Pak Sahabah dalam kitab Miftahul Sudur. Kita mulai belajar membaca pasal yang awal. Faslul awali fi mahiyatin nafi wal isbat. Pasal awal itu menceritakan tujuan nafi isbat. Apa itu tujuan nafi isbat? Kalau kita melihat dari makna, nafi itu mentiadakan, isbat itu menetapkan atau menegaskan. Maka kalimat nafi isbat adalah kalimat yang mentiadakan dan menegaskan. Seperti nanti di depan kalimat nafi isbat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kalau versi Wa Ajengan Khair Afandi dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya, ketika mengucapkan kalimat nafi isbat, ketika mengucapkan kalimat la ilaha, itu kita itu harus menghilangkan ketuhanan. Jadi ketika mengucapkan la ilaha itu harus ateis dulu. Berhala, makhluk yang dituhankan, bahkan Allah pun dihilangkan. Makanya setelah la ilaha kudu cepat-cepat menyebutkan illallah. Kalau kata versi pengarsa wa Irafandi. Maka ketika orang mau meninggal itu jangan dituntut dengan kalimat la ilaha illallah katanya. Takutnya ketika menyebutkan la ilaha belum illallah udah keburu meninggal. Dia maut dalam keadaan kafir menurut beliau. Ada lagi menurut versi jemaah tabligh. Jemaah tabligh kan biasa cerita. Jadi ada Pak Haji mempunyai burung beo. Burung beonya bisa ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu saat pintu kandang burung itu terbuka, lalu burungnya lepas. Burung beonya, bukan burung Pak Hajinya ya. Kalau kayak burung lain kan bisa lepas. Nah, burung beo Pak Haji lepas. Nah, begitu lepas diterkam sama kucing. Begitu diterkam sama kucing, bunyinya apa? Ngek. Padahal ketika dia burung itu hidup sering menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Yang penafsirannya
Jangan sampai kita rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ketika meninggal melepaskan kalimat la ilaha illallah. Begitu menurut versi jemaah tabligh. Nah, kalau versi dari Suryalaya enggak begitu. Karena pedoman dzikir itu adalah mengucap dan menyebut. Mengucap lisan, menyebut di kolbu. Jadi sekarang misalnya kalau orang nyebut la ilaha maut, tetap enggak kufur karena ismudatnya sudah menggema di dalam kolbu. Misalnya ada orang rajin dzikir la ilaha illallah, begitu meninggal tabrakan nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, tetap nggak kufur. Kenapa? Yang penting hobinya selalu menggema di dalam hati. Makanya hebatnya dituntun atau bertemu dengan pangarsa Abah itu seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya, yakin gak bahwa Abah itu mursyid kita? Nah, yakin gak bakal bisa membawa ruh kita? Nah, ini akhir zaman nih, ya. Akhir zaman, tanda-tanda turun dajjal udah mulai kelihatan. Jadi kita jangan separuh-separuh keyakinannya. Kalau yakin dia yakin, kalau kurang yakin dia tinggalin. Kalau yakin memang harus yakin. Nah, ketika kita yakin, maka seluruh atau semua langkahnya juga kita harus yakin mengikutinya. Seperti di dalam amaliyah yang diberikan oleh pangarsa Abah, amaliyah thariqah qadiriyah wa naqsabaniyah. Itu kita harus mengamalkannya, harus yakin. Kalau kata semboyan di Suryalaya mah cinyanya katanya. Tapi kalau didengarkan di orang Bekasi nyebut cinyanya, apa ini? Jadi berondong nyanya. Kan nyanya itu mama. Berarti doyannya mama kan gitu ya. Nah, maksudnya cinyanya harus sungguh-sungguh dalam amaliyahnya pangarsa Abah mana yang dijalankan. Nah, kenapa harus sungguh-sungguh? Karena moto yang tertera di Suryalaya itu adalah ilmu amaliyah ilmiah. Nah, kadang-kadang yang terjadi di dalam diri kita ilmu ilmiah, amaliyah ilmiah diilmiahkan. Nah, ini yang sering terjadi. Maka dalam hal ini karena Suryalaya ini muridnya luas, pengamalnya banyak, terkadang kita mengamalkan amaliyah dzikir baik khotaman atau manakiban, ya. Kita berbenturan dengan orang-orang yang ngerti, orang yang berilmu. Menurut orang yang berilmu begini mengamalkannya, tapi kita mengamalkannya seperti ini. Nah, maka Suryalaya memprogramkan untuk melaksanakan kegiatan upgrading, yang motonya upgrading itu penyeragaman amaliyah. Artinya supaya kita tidak ragu-ragu lagi mengamalkannya. Kalau di dalam MU kan ada ya pelantikan pelajaran PKMU, orang PKPNU. Semua ini kita ideologinya udah ideologi Nahdien. Tapi kalau orang yang sudah belajar ikut pendaftaran PKPNU udah beda lagi.
ruh NU-nya udah beda lagi. Dulu nggak diguming-guming, kan itu upgrading biasa aja, yang penting ditalkin sama abah ya udah mengamalkan. Tapi kalau orang yang sudah mengikuti upgrading, beda lagi, kesuryalayaannya beda lagi. Maka ini ditekankan kepada para ikhwan, wajib bagi seorang murid untuk melaksanakan upgrading. Guru tidak mewajibkan, tapi wajib seorang murid untuk melaksanakan upgrading. Kenapa seperti itu? Kalau kita dulu pernah di pondok, kewajiban guru itu ngajar kitab, ya kan, sorogan, itu kewajiban guru. Guru punya sawah, punya kebun, dibantuin sama murid ngurus, nggak mewajibkan guru. Mau murid-murid ngebantuin ngurus kebun saya, mau murid-murid ngebantuin ngurus empang saya, ya terserah, guru tidak mewajibkan. Tapi bagi seorang murid wajib hukumnya. Kenapa? Karena bertalian dengan jasa guru. Guru sudah mengajarkan ilmu kepada kita, masa pekerjaan guru kita cuek saja, tidak mendukung. Nah begitu juga upgrading yang diberikan oleh panarsa abah itu kepada kita, talqin, dzikir, kopi, dzikir, ya. Tapi abah punya program ini sudah dijalankan dari tahun 1969, yakni program upgrading. Nah, program upgrading ini adalah programnya panarsa abah. Bagi abah mau murid pada upgrading silakan, enggak juga silakan. Tapi kita sebagai murid berkewajiban untuk mendukung programnya guru. Yang keuntungannya bagi murid secara zahir, keuntungan secara zahir, kita akan mempunyai keyakinan dalam beramalia. Karena motonya upgrading itu adalah penyeragaman amalia. Yang kedua, dengan melaksanakan upgrading, setelah kompak ini semarak murid-murid, semarak upgrading sampai sekarang kan turun ke daerah-daerah. Kalau dulu di pusat saja di Suryalaya, kalau sekarang kan di daerah. Ini akan berdampak. Apa dampaknya? Kedepannya akan diprogramkan ada Ikhwan Suryalaya, tapi ada murid Suryalaya. Maksudnya bagaimana mengatakan Ikhwan Suryalaya? Ikhwan Suryalaya yang sudah mendapatkan talqin dzikir dari panarsa abah. Ada murid dari Suryalaya yang sudah mengikuti kegiatan upgrading, karena nanti yang berwenang untuk melaksanakan kayak khotaman, memimpin khotaman, menjadi petugas-petugas manaqib, memimpin tawasul, haul, itu adalah akan ditanyakan legalitasnya, harus sudah melaksanakan upgrading. Berikut juga para pengurus LDTKN itu harus yang sudah upgrading. Ini kan dampak dari semaraknya melaksanakan upgrading. Maka kita kalau ketinggalan, ya nanti kita akan tertinggal kalau dari sekarang. Nah, Alhamdulillah ada wacana untuk di Kota Bekasi akan melaksanakan upgrading. Nanti pemberitahuannya akan di-share ke grupnya dari Pak Haji Cucu. Nanti akan di-share di Kota Bekasi, yang tempatnya di musolanya Pak Ketua LDTKN akan dilaksanakan upgrading. Kalau ke Suryalaya kita harus 3 hari 2 malam.
Kalau ke Suryalaya nih, kan hari berangkat, terus nginep, besoknya managib, ya kan? Managib, melaksanakan upgrading, nginep lagi, besoknya upgrading setengah hari lalu pulang. Jadi 3 hari. Tapi kalau di tempat bisa melaksanakan hanya 2 hari 1 malam. Sabtu pulang kerja jam 12 lari ke Al-Hasanah melaksanakan program upgrading sampai besok selesai ba'da duhur bisa pulang. Sebetulnya kalau dikumpulkan waktunya cuma sehari semalam. Makanya nanti LDTKN Kota Bekasi bakal mengadakan upgrading bagi teman-teman yang belum upgrading. Penting mendaftarkan atau penting partisipasi untuk mengikuti upgrading. Ogah saya mah di LD Bekasi mah ke pusat atau sama aja. Ogah di Bekasi mah saya mah ke pusat. Susah ke pusat mah saya mah. Susah ke pusat mah jauh terbentur waktu atau di Bekasi. Di Bekasi henteu di pusat henteu. Kan kemarin tuh ada tuh boykot produk-produk Bani Israel gitu kan ya. Sampai saya tukang dagang bingung ini mana produk bisa kadagangkeun kurang. Mana nih produk-produk Bani Israel boykot. Padahal sebetulnya yang harus diboykot produk Israel di mana? Di dalam diri kita. Ya kan? Cek Nabi Musa, kata Nabi Musa, sembelih sapi betinnya. Cek Bani Israel, yang mana? Yang warna kuning. Kuning bagaimana? Kuning masih anaknya. Kuning masih anaknya yang mana? Yang kamu sembah. Banyak nanya. Berdoa tuh Nabi Musa supaya diturunkan dalapareun orang Bani Israel pada lapar. Berdoa supaya diturunkan makanan. Sama Allah dikabulkan, turun makanan dari surga, dimakan bareng-bareng, gak makan bareng-bareng. Cek Bani Israel, Musa coba ngadoa ke Allah, kan gak ada bawang merah, bisa nggak Allah turunkan barang merah? Oh ngeyel. Upgrading di Suralaya jauh. Bekasi atau kayak di mana? Oga. Dan berarti itu karakternya sama dengan karakter Israel. Makanya yang harus diboykot lebih duluan produk Israel teh. Lain minuman, lain makanan dulu itu mau tugas negara. Kalau memang harus boykot, eureunkeun atau pabrikna. Tapi yang paling utama teh yang ada di dalam diri kita. Kemarin saya kebetulan nganter orang yang upgrading Bang Anton. Karena nganter saya kebetulan mendengar dari penyuluhan upgrading. Satu, penyuluhan dari ketua LDTKN pusat. Karena kebetulan saya lagi sholat duha, lain pamer sholat duha ya Mak. Kebetulan saya lagi sholat duha, saya dengar. Kedua, yang terakhir pengarahan dari pengarsa ajengan Bapak. Ini yang pertama dari ketua LD pusat Pak Kodir, kata orang Pak Kodir katanya. Dan saya mah punya nomornya kagak, kenalan salaman mah belum. Yang kata orang Pak Kodir. Jadi begini, bagi teman-teman jalankanlah apa yang disebutkan di dalam tanbih. Sinalogor dina liang jarum ulah seret di buana. Sinalogor dina lubang jarum kan kecil, harus longgar. Artinya itu untuk amalia, zikir, khotaman, manaqib. Sesempit apapun situasi dan kondisinya, maka kita harus menjalankannya. Makanya ada kebijakan dari guru 3, nanti dikodok. Artinya sesempit apapun harus menjalankannya. Ulah seret di buana,
artinya ulah sabdi buana itu bumi dunia, tapi kita jangan sesak. Segede-gedenya kita masa kita sesak di dunia ini. Artinya kita itu harus bergaul, bersosial. Di kalangan teman-teman kita boleh kita beraktivitas, boleh kita menjadi aktivis, ngikut di ormas mana, ngikut di organisasi mana. Nah, ada yang di NU, ada yang di Jakman. Kemarin Pak Kodir bilang Suryalaya ini mempunyai ormas, lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang keadaannya sudah independen. Jadi pertama, kalau dulu Suryalaya itu berlindung di Jakman, Jakman itu kan bangunnya NU. Karena sekarang sudah mempunyai ormas yang sifatnya independen, maka Suryalaya tidak berlindung di Jakman lagi, berdiri sendiri. Artinya silahkan kita berkhidmat atau menjalankan sosial atau sinalo sikula salat di buana di mana-mana, tapi lebih berkewajiban kita sebagai seorang murid yang notabene-nya ingin dihantarkan ruhnya oleh Pangersa Abah harus lebih mementingkan Suryalayanya sebagai tanda kita mengucapkan terima kasih, sebagai tanda kita menerima terhadap ajaran guru kepada kita. Terus lagi kata beliau lebih mewajibkan untuk bekerja di LDTKN karena kata Pak Kodir sok gawe babarengan. Makanya saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo kita belajar khidmat. Dan alhamdulillah kemarin pengurus Bapak Ketua kita sudah menjadikan seksi-seksi bidangnya yang orang-orang yang baru-baru berkiprah. Artinya yang lama silahkan milih pengen di mana saja duduknya, sing penting ingin kerja untuk LD. Nah itu yang disampaikan. Yang kedua, Pangersa Jengan Baban juga menyampaikan bahwasanya beliau itu pernah mendengar kata-kata Pangersa Abah. Kata Abah begini, Abah itu menetap atau memberikan nama Saiful Al-Masyhur kepada Ajengan Gaos itu bukan kehendak Abah sendiri, tapi memindahkan dari Lauh Mahfuz. Kelak akan meramaikan Suryalaya. Tuh kata Ajengan Baban, bahasa kasarnya begini, saya lawan. Kata Pangersa Abah, diam kamu berpikir. Maka karena diam untuk berpikir ini, beliau mengajak dan menginstruksikan kepada seluruh ikhwan harus mengikuti upgrading yang motonya perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, al-haqqu bilan nidami yaglibuhul batilu bin nidam. Kebaikan yang menyendiri akan kalah dengan kebatilan yang sifatnya terorganisir. Maka ayo kita bareng-bareng, jangan saling mementingkan per kota-kota kelompok, tapi ayo kita guyup. Sekarang kita mempunyai pekerjaan yang memang LD ini akan mempunyai dua hajat. Satu hajat musyawarah, kedua upgrading dan pelantikan. Jadi kita sama-sama duduk segitu aja penyampaian dan cepat untuk menyampaikan ya.
Mohon maaf atas segala kekurangan jeung kalau tidak jelas mohon dimaklumin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.